setengah jalan. Wah, belum mencet record, kok nggak bunyi titit gitu. Apanya? Udah nyala? Ini ya, terus ya? Enggak, itunya udah nyala. Udah? GoPro. Udah? Ya udah. Nyala. Ini belum ini ya? Belum nyala om. Gitu. Menit baru berapa tapi ya aman kan 9 biar aman lah, di atas banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pagi ini mendapat kejutan nih, kita mergokin ada Om KBS di sini. Suhu kita longreng. Bukan suhu lah. Nah, ya biasa kalau suhu itu kebanyakan gitu guys, merendah gitu. Enggak, jadi semakin padi semakin berisi semakin menunduk guys. Filosofinya bener ya. Jadi kita akan muncak, coba lagi ke Merapi. Ini antena udah bener om? Udah. Jadi kita dipandu sama Om KBS. Ya juga ini settingan kemarin pakai saran dari Om KBS ya. Oke, udah ngelok semuanya, kita langsung aja ya tanpa basa-basi. Kita gas. Apa tuh? Udah di-cut belum mam? Itu mam. Lupa. Udah di apa? Di-cut. Foto apa? Ngerekam, udah ngerekam belum? Record. Udah ngoceh ngalur ngidul. Rek itu udah kan? Iya, merah. Tapi kok nggak ada apa sih? Nggak ada menit detik ya di sini? Enggak. Yang penting ada. Udah? Ada merah. Oh sorry guys. Biasa amatir. Kontainer amatir ini kita. Oh. Ya, kita lanjutkan ya. Rasido sorry. Ya oke, lagi gaskan. Ini jadi kopilot saya bersama Om KBS, kita take off dari sini, dari Babadan. Nah, dari beliau juga saya banyak belajar dan ilmu-ilmu tentang drone long range itu ya banyak sekali saya ambil, dan termasuk juga dari teman-teman mabur di Yogyakarta juga saya banyak sharing. Jadi untuk long range itu pokoknya teman-teman kalau memang mau terjun ke drone long range ini ya tidak ada tawar menawar ya. Kalau antena itu pokoknya RX, TX mau VTX, pokoknya transmitter, antena segala macamnya itu tidak ada tawar menawar ya. Jangan coba-coba, pokoknya pakai yang bagus, kalau bisa paling bagus sekalian, karena itu demi keamanan semuanya. Jadi kita investasi lebih mahal tapi kita terbang lebih tenang. Nah, karena ada kesalahan teknis, sebenarnya ini saya merekam juga dengan kamera Canon saya di darat ya, untuk mengarah kepada pilot dan kopilotnya. Tetapi sayang, seribu sayang, sepertinya mic-nya baterainya mau habis, jadi suaranya nggak ada pas mau edit. Kok cuma noise aja isinya, gambarnya ada tapi noise aja gitu. Aduh, memang dasar. Mungkin karena grogi juga ya. Di samping saya ada guru saya, ada master nih, ada masternya long range Om KBS yang orangnya kalem, orangnya nggak terlalu cerewet kayak saya. Dan orangnya kalem sekali, ngomongnya juga tenang gitu. Nah, aku malah jadi grogi ya di sampingnya beliau. Jadi banyak error lah. Tadi pas take off juga udah arming, udah mau take off tak matiin lagi, takutnya lupa ngerekam Canonnya. Ternyata sudah terekam tapi suaranya tidak terekam. Nanti mungkin saya selipkan videonya ya.
di akhir atau mungkin di tengah-tengah video ini saya coba tampil. Nah, ini saya juga dapat banyak ilmu, belajar tentang nama-nama lava-lavanya ya di sini di Gunung Merapi, terus nama-nama daerahnya. Terus tadi diarahkan lewat Jengger Pass itu apa? Nah, itu tadi ada bukit ya, bukit-bukit di sebelah kiri tadi kita lewat itu Jengger Pass. Dan ini kita sudah sampai ya, sudah mau sampai di Kubah Lava Barat Daya ya, itu yang ada asap-asapnya di depan sana. Nah, ini saya udah mulai berani mepet-mepet dikit. Wah, mungkin ada masternya, jadi disuruh belajar mepet-mepet, jangan terlalu tinggi, tungguin momen dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini sih menurut petugas pengamat pos Babadan itu memang Merapi sedikit tenang ya beberapa hari terakhir. Nah, jarang sekali terjadi guguran-guguran yang besar gitu. Cuman paling guguran biasa kecil-kecil banget, dan itu pun nggak sesering sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini kita sudah tiba di Kubah Lava Barat Daya. Nah, ini yang ada batu putih itu pokoknya kontras sekali ya, kelihatan, cara menghafalnya gampang. Ini Kubah Barat Daya. Kubah Barat Daya, nah itu ada guguran-guguran kecil di sebelah kanan kita, kerikil-kerikil yang berjatuhan ya. Terlihat kecil ya, tapi kalau kita di situ mungkin itu batu-batunya besar-besar ya. Karena ini dari atas dan jaraknya lumayan ya, jadi terlihat kecil sekali, seperti kerikil batu-batu kerikil, padahal itu ya kalau dideketin ya itu besar. Nah, ini antena RX nya sudah posisinya udah satu vertikal dan satu horizontal. Kemudian saya posisikan antena TX nya yang di remote itu saya posisikan vertikal yang utamanya. Nah, sekarang kita coba menyisir sedikit, explore untuk ke sebelah kiri atau ke sebelah barat lagi ya, karena ini menurut Om KBS itu kita bisa, kalau kita take off dari Babadan kita bisa sampai ke lava 48 atau 46 ya, aku lupa, yang sebelah kiri sana. Nanti kita coba tipis-tipis ya, kita belajar mumpung ada masternya di sini. Nah, itu di bawah itu asap-asap sulfatara ya, terus keluar dari dalam kawah ya. Tuh Kubah Lava Tengah ya, semakin menjunjung tinggi juga. Nah, ini kita ada di sebelah barat ya, barat. Nah, kita coba mundur ambil ngetes kondisi sinyal. Nah, ini asap-asapnya ya, kita searah dengan asapnya itu, asap sulfatara ke arah Babadan ya, asapnya, anginnya. Nah, ini kita ke Kubah Lava ya, ini lava barat, sorry bukan lava barat daya, ini ke arah lava 46 ya kalau nggak salah, 46 ya. Ini yang putih itu yang ada kayak stupa di atasnya, 46 atau 48 ya, tolong koreksi ya, karena rekamannya tidak terekam tepatnya karena mic-nya habis baterainya. Nah, ini yang putih agak kuning-kuningan ini ya, belerang-belerang gitu lah, batu-batuan belerang yang sudah mengeras ya, itu menjulang tinggi, itu pucuknya tinggi kayak stupa gitu. Itu di tengah itu ya, terus keluar asap sulfatara ya yang tebal. Apalagi biasanya kalau setelah hujan itu asapnya itu lebih tebal lagi biasanya katanya begitu. Nah, ini kita coba ke bawah dulu sebentar, ke bawah, nanti kita naik lagi, kita explore sekitaran sini saja gitu, karena di sini biasanya momen-momen kita dapatkan ya di Kubah Lava Barat Daya. Ini kita ke bawah, kemudian nanti kita coba naikkan ketinggian lagi, kita coba penetrasi. Nah, ini di sini aku disuruh coba untuk lebih dekat lagi ya, berhubung ada Om KBS ya, aku coba aja
sambil perhatikan sinyal-sinyalnya juga dipastikan aman, baik VTX ataupun RX nya ya. Kalau misalkan sudah kurang bagus ya kita tinggal angkat naik aja drone-nya. Coba kita tuh ada batu-batu berjatuhan ya dari atas, karena ini curam banget ya, lereng puncak Merapi ini curam banget. Jadi kalau nongol dikit batu ya langsung berjatuhan ke bawah tuh, banyak bebatuan yang masih tertahan di situ. Nah ini yang di ujung-ujung di atas batu-batu putih ini juga menunggu berjatuhan aja ini. Nah ini kayak di depan sebelah ini, bawah ini juga menunggu jatuh. Nah depan lagi ini tuh menunggu berjatuhan. Nah di depan, nah itu kan berjatuhan tuh, nah itu lumayan besar tuh berguguran. Nah seperti itulah kurang lebih guguran-gugurannya. Jadi itu tuh kalau misalkan di malam hari itu sebenarnya itu masih panas, itu masih merah, lihat merah membara itu, hanya itu berasap itu karena dia panas ya. Kalau nggak panas itu nggak akan seperti itu. Kalau malam itu merah, ini kelihatan batu-batunya tuh merah panas gitu. Karena ini berhubung siang jadi nggak terlihat merahnya, ya, cuman asap-asap gitu aja. Ini termasuk momen lumayan langka ya seperti ini, karena sebelumnya ya sepi-sepi, ada guguran seperti ini ya. Kita beruntung ya mendapatkan momen seperti ini. Nah, kita coba dive ke bawah lagi, terus nanti kita naik lagi terus sampai bawah sana ya berjatuhan, karena ini lerengnya curam banget ekstrim, udah kayak tumpeng. Wah lihat asap-asapnya ya, masih bertebaran asap di sini karena baru terjadi guguran ya, masih berkeliling-keliling batu-batu. Nah kalau baru terjadi guguran kayak gini asapnya lumayan banyak, nanti hilang, nanti ada guguran lagi, banyak lagi asapnya gitu. Nah ini kita ke atas lagi, kita tengok kiri tengok kanan. Kalau misalkan dirasa cukup ya kita balik, kita nanti pelajarin lagi ya tentang Merapi. Kita sekarang belajar untuk berani dulu mepet-mepet ini, mumpung ada masternya di sini. Ini panutan, salah satu panutan saya sebenarnya, Om KBS itu ya. Jadi banyak sekali ilmunya yang bisa kita terapkan gitu ya. Selain itu juga enak Om KBS itu untuk diajak diskusi ya, gitu. Orangnya kalem. Nah ini masih ya banyak yang berjatuhan ke arah barat daya, batu-batu kerikil-kerikil ini. Walaupun kecil gitu ya, karena drone ya wassalam, ini drone-nya bisa hancur karena keras ya batunya itu. Jadi tetap hati-hati ya, perhatikan di depan, di atas itu, jangan sampai kita lengah ketika ada guguran itu. Kadang-kadang terpental-pental ya pecahan batunya itu, jadi harus tetap waspada. Nah untuk penerbangan kali ini kayaknya cukup satu baterai aja ya teman-teman, karena memang tadinya niatnya masih ragu-ragu untuk terbang, tapi kebetulan karena ada Om KBS jadi ya beliau pun bersedia untuk mendampingi saya. Akhirnya saya memberanikan diri. Ini ya hasilnya lumayan lah, ini sinyalnya lebih baik ya, walaupun ya masih ada harus penyesuaian ya. Aku rencana mau tak ganti juga RX-nya untuk perbandingan, udah tak order, nanti tinggal dipasang. Nanti kita coba muncak lagi, dan kalau bisa ya kita coba ke gunung yang lain itu kalau ada kesempatan ya. Sekarang kita coba balik kanan aja ya, kita pulang, kita dive, kita coba melalui Jengger Pass ya. Nah kita mulai dive teman-teman. Nah ini ada jalur kayak gini, kayaknya ini bekas ini ya, aliran air hujan sepertinya ini.
ini jadi terbentuknya, mungkin ini salah satu apa awal terbentuknya sebuah sungai ya, mungkin ya, ini saya sebagai orang awam. Nah, mungkin itu sebagai awal terbentuknya sebuah sungai itu dari atas ke bawah. Soalnya kecil itu lama-lama jadi besar, apalagi kalau udah dikeruk gitu seperti itu. Nah, ini Jengger Pas. Terus saya tuh penasaran juga, Om KBS dan om-om yang lainnya yang nongkrong itu, Om Sulkan, Om Lea Ramadan kan suka bilang ada apa pohon keramat katanya. Itu mana sih Om? Aku tanya sama Om KBS, di sebelah mana? Oh ya, lurus aja, lurus katanya. Nah, ini posisinya tuh di depan kita itu, dan kelihatan tuh yang menjulang tinggi sendiri. Nah, pun nanya sama teman-teman itu sebenarnya namanya pohon apa sih? Nggak tahu, pada nggak tahu nama pohonnya pohon apa ya nih. Hanya disebut aja, udah disebut pohon keramat karena nggak tahu ya pohon apa itu, karena bagus banget sih ini. Kalau di foto pun indah nih dengan background gunung berapi. Wih, pokoknya mantap nih kalau bisa dipoto nih. Tuh, keren. Lukisan sang pencipta. Nah, ini kali apa ini namanya nih? Kali Senowo atau apa nih, Om Sulkan yang tahu. Lupa karena aku baru ya, jadi kurang hafal nama-namanya. Mana Kali Kuning, Kali Putih, Kali Senowo, Kali Gendol. Nah, aku cuma tahu Kali Kuning sama Kali Gendol. nah, itu di depan sudah terlihat ya pos badan. Nah, ini ada bukit di sini yang kadang kita harus lebih tinggi dari bukit ini. Kita hafalkan altitude-nya berapa tuh di situ. Nah, kita jangan lebih rendah dari itu. Biasanya aku kayak gitu. Jadi kalau lebih rendah itu akan terhalang oleh bukit yang tadi ya. Jadi hati-hati. Di depan sudah terlihat seperti biasa. Nanti sebelum kita landing kita muter dulu untuk mengurangi kecepatannya seperti biasa. Ini karena masih 60 atau 80 km per jam ini ya. Nah, kita coba putar-putar dulu, putar sampai akhirnya kita melambat. Oke, nah itu kita posisinya di situ, tepat di depan tulisan Babadan. Nah, ini adalah base campnya para pilot long range teman-teman ya. Ini base campnya. Nah, kita coba landing dengan perlahan, hati-hati. Nah, kita landing. Nah, itu Om KBS. Nah, kayak kirinya. Oke. Semua selamat, aman, drone-nya selamat, rekamannya selamat. Semua senang. Oke, saya terkhusus buat Om KBS. Terima kasih sudah bersedia mendampingi dari awal take off sampai akhir. Sebenarnya beliau harusnya segera pulang ya, karena mungkin ada acara, tapi karena saya meminta tolong ya, beliau menyempatkan diri ya. Saya jadi banyak-banyak terima kasih nih Om KBS atas bimbingannya selama ini. Semoga sehat selalu kita semuanya dan bisa terus memantau perkembangan gunung-gunung berapi di Indonesia ya. Oke, sekian saja dari saya, pilot mabuk. Tetap sehat semuanya, bahagia, dan salam satu langit buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.